Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfariju bil karwat tuqdabil wa chatun al barakat wastul hawatim wa yustaskal gamam cikarim wa alihi wasabi bi kulamati wa nafasim dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jelas enggak cara ngomong saya? Aman enggak? Enggak jelas? Enggak jelas ya? Coba Kecepatan Ustaz. Jelas enggak, banget Ustaz. maksudnya ini dengar nggak jelas? Nah, mohon izin Bu, pertama-tama puji Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Subhanallah. Puji Allah. Dengerin. Sudah Ustaz. Pujilah Allah. Karena hanya Allah yang paling pantas dipuji. Betul tidak? Bu, siapa yang memuji Allah di awal pagi? Saya ulangi. Siapa yang memuji Allah di awal pagi, maka terhindar dari 4. Coba. Siapa yang baca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Sama-sama. Tulis. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil. Ibu itu harus punya amalan supaya ndak cerewet, supaya ndak pecicilan, Bu, pagi-pagi rutinitas kita kan gini, tidur kan, bangun tidur buka mata. Baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung baca itu. Tanpa menyentuh handphone. Terus duduk. Di tempat tidur duduk dulu. Ngumpulin nyawa. Baca istighfar 3 kali. Yang tadi tarik napas, lepaskan. Tarik napas, lepaskan. Tarik napas, lepaskan. Sambil baca istighfar 3 kali. Ya Bu ya? Bu, caranya gini, tarik, lepaskan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku jikalau aku berdosa kepadamu. Itu yang pertama. Masih di tempat tidur ya Bu? Tarik lagi napas, lepaskan lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosaku jikalau aku berdosa pada tubuhku. Tarik lagi yang ketiga. Astagfirullahaladzim, ampuni dosaku jikalau aku berdosa pada sesama manusia. Jadi baru-baru kita turun dari tempat tidur. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, kita sudah berjanji untuk tidak melakukan 3 dosa. Kepada Allah, kepada diri, kepada sesama. Udah paham sampai di sini? Catat. Udah dicatat? Nah, turun itu buka pintu. Apa tuh Ustaz? Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim.
3 kali. Subah. Ini kan pakai AC. Bisa nggak kipas anginnya dimatiin dulu? Yang itu. Panas, Ustaz. Ah? Panas. Yang berisik itu dari mana sih? AC di sana, cuman 2. Nggak, ini aja. Yang berisik itu matiin aja. Oh, yang berisik di mana, Mas? Oh, panas ya? Panas, Ya udah, Ustaz. udah. Berisik bener. banget. Suara. Nggak berisik ya? Tahu nggak kenapa ibu nggak merasa berisik? Udah biasa. Aku yang baru datang. Berisik banget sih. Tapi yang penting ibu-ibu tenang ya. Supaya tidak beradu dengan suara kipas angin. Ini. Tulis. Barang siap, ini bagus ini. Dia tidak pakai gambar makhluk hidup. Karena tidak boleh ada gambar makhluk hidup dalam masjid. Biasanya kan ada foto saya. Ini bagus ini. Tulis. Barang siapa yang baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim 3, kebayang nggak kalau saya tidak kasih maju nih? Gimana itu jamaah? Kasihan banget, katanya 1000 orang yang datang. Tergantung konsumsinya, cukup nggak? Memang panitia siapin berapa? Ibu-ibu, bu, sunduknya nanti. Ya, supaya enggak 2 kali. Simpan aja dulu, nanti kita yang atur. Sesuatu itu harus direncanakan. 1, 2, 3. Perampokan saja direncanakan sukses. Kenapa kebaikan tidak direncanain? Betul tidak? Ntar ya. Yang sunduknya itu nanti tenang. Mohon maaf, saya puasa tiap hari. Jadi tidak mungkin bisa makan apa-apa di acara ini. Bungkusin. Kebayang gak saya tadi naik di mobil langsung digoda nasi kuning. Saya kan gak bisa tahan kalau nasi kuning. Itu nasi kuning nasi kesukaan saya. Iya, tadi hampir batal. Karena nasi kuning itu nasi doa. Itu nasi kuning itu nasi warna kuning. Berarti tanda syukur, tanda sukses. Kan warna itu doa, kan doa ada 3. 2 bentuk ucapan, 2 bentuk perbuatan, 2 bentuk isyarat. Iya. Makanya jangan sembarang ngomong. Kullu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Paliyakul khair auliyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik lebih baik diem. Karena itu jadi catatan. Makanya orang bisu itu akan masuk surga. Disebabkan karena tidak ada ucapannya. Kita ini belum bisa selamat. Orang buta tidak akan masuk neraka disebabkan karena matanya. Kalau kita, jamaah, dengerin. Jadi semua itu jadi doa. Warna hijau doa, menghidupkan. Warna biru tanda luas. Pikirannya luas, lautan yang luas, langit yang luas, ilmu yang luas. Rizki. Nah, kalau warna warna merah semangat. Makanya bagus mobil warna merah supaya semangat lajunya. Warna hitam warna keusyuan, warna khusyuk. Warna putih warna kesucian. Ungu, Ustaz. Kalau ungu itu maaf, pink dulu. Kalau pink itu tanda cinta. Oh, pink. Masya Allah. Kalau ungu cinta yang dalam. Weh. Warna janda.
Kalau merah kan semangat. Warna duda apa, coklat. Ustaz? Warna coklat, warna sabar. Warna tanah. Warna orange, warna stres. Untuk menghilangkan stres. Bukan dia stres. Pelampung warna apa? Orange. Supaya yang tenggelam itu enggak stres. Iya. Orang yang di penjara, baju apa? Orange. Supaya dia tidak bunuh diri. Di penjara, putus asa. Makanya dikasih warna orange. Jamaah. Warna Shopee. Belanja. Sepeda stres. Warna kuning. Tanda syukur. Tanda makmur. Apalagi nasi kuning. Nasi yang tidak pernah munafik. Masuknya kuning, keluarnya kuning. Dadah. Kita mau ceramah ini. Belum mulai ceramahnya ini. Biarlah, enggak apa-apa. Saya ada kajian lagi, tapi duhur. Jadi terserah mau bebas sampai jam berapa. Yang penting saya harus duhur di Bintaro. Iya, makanya saya minta panitia bisa nggak saya ceramah sampai jam 10 aja. Karena perjalanan, karena bulan lalu nggak jadi, ketinggalan saya macet. Masa bulan ini macet lagi? Karena itu perusahaan kasihan, dia cuma salat duhur berjamaah sama saya baru ceramah. Habis ceramah selesai. Kan kasihan. Udah 2 bulan ketinggalan. Kalau saya, prinsip saya harus memenuhi acara orang, undangan orang. Karena kewajiban muslim ada 5. Tapi kewajiban ustaz jadi 6. Jawab salam. Wajib itu. Assalamualaikum. Tapi ada salam jangan dijawab. Nggak wajib. Salamnya orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dia. Waalaikumsalam. Jangan. Ya Bu ya. 2. Mendoakan orang bersin. Tapi ia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, enggak usah dijawab. Asyina, terserah. Kalau dia berkata alhamdulillah, baru dijawab. Ya rahamukumullah, yahdikumullah. Dan batasnya cuma 3 kali. Asyina alhamdulillah. Asyina alhamdulillah. Setelah 3 kali, yang keempat kalinya berobatlah. Yang ketiga, wajib hadiri undangan. Kecewa orang tidak datang, orang sudah siapin. Ya, makanya makan di acara itu kalau Anda puasa batalin. Kalau saya setiap ada acara batal, nggak ada puasa saya itu. Tiap hari ada acara. Saya hampir 7 tahun, Januari nanti sudah 7 tahun saya puasa tiap hari. Karena saya mengambil puasa tiap hari karena tidak menikah lagi. Bukan tidak menikah ya, tidak menikah karena membesarkan 4 anak. Waktu istri saya meninggal saya berkata saya besarkan anak-anak. Karena waktu istri saya meninggal umur anak saya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Masih kecil. Kalau saya nikah lagi belum tentu istri saya mengurus anak saya. Iya, udahlah. Saya bilang, saya fokus membesarkan anak. Kalau begitu, kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak sempat menikah, puasalah. Maka saya puasa Idris, bukan Daud. Kalau Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau Idris tiap hari. Jadi saya itu enggak pernah. Nah, udah biasa. Tadi sahurnya cuma 3 potong kue, udah cukup, udah biasa. Nah, makanan nasi enggak bisa udah biasa, jadi kenyang. Cuma tadi hampir batal gara-gara nasi kuning. Tapi pertanyaan saya cuma satu, itu nasi kuning masih tahan gak sampai maghrib? Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Dengerin, kewajiban muslim ada 5.
jawab salam, doain orang bersin, hadiri undangan. Yang ketiga, yang keempat, besuk orang sakit. Tapi sakitnya yang tidak menular. Sakitnya sudah 3 hari. Kalau baru 1 hari nggak usah dulu. Mungkin dia mau istirahat. 3 hari boleh. Sudah dosa kalau kita tidak besuk. Tapi lihat dulu sakitnya. Kalau panu nggak usah. Nggak marah nggak kalau dia marah nggak kalau dia dibesuk. Kalau dia nggak senang dibesuk jangan. Mungkin dia malu. Nah itu. Yang kelima, Bu, tapi kalau besuk orang sakit nggak boleh duduk. Jangan duduk. Sebaiknya jangan duduk. Kalau saya ya, karena tidak boleh lama. Hanya datang, sapa, sentuh, doa, pulang. Karena orang sakit mau istirahat. Tidak boleh kita minum. Siapa yang minum makruh hukumnya. Siapa yang makan atau minum di tempat orang sakit dikurangi pahalanya setengah. Pahalanya sekian. Karena dia makan dikurangi setengah. Kalau bawa sendiri tidak apa-apa. Jangan sampai orang sakit repot. Ada orang pergi besuk orang sakit, dia bawa buah tapi ngabisin biskuitnya orang. Nih setengah. Kalau datang besuk, ya udah, iya enggak apa-apa kita gantian yang lainnya lagi ya. Udah. Orang sakit mau istirahat. Ya Bu ya? Bu. Yang kelima. 5 lah. Kewajiban kita apa? Jawab salam, doa orang bersin, hadiri undangan, besuk orang sakit. 1 lagi. Melayat. Atau takziah, menghibur yang berduka. Bu, walaupun dia non muslim, datangin. Sebagai pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bu, cuma tidak boleh mendoakan. Tapi kalau orang hidup boleh didoain walaupun dia non muslim. Supaya dapat hidayah. Tapi kalau udah meninggal tidak boleh. Kita cuma datang saja sebagai penghormatan. Dengerin. Kalau melayat, cuci muka. Apa arti melayat? Melayat, melihat mayat. Kalau masih ada mayatnya namanya melayat. Kalau mayatnya udah dikubur namanya takziah. Mayat kalau belum dimandiin. Kalau sudah dimandiin dikapanin namanya jenazah. Mayat enggak apa-apa tinggal. Nanti sore baru dikuburkan, enggak apa-apa. Yang penting masih status mayat. Tapi kalau sudah berubah status jadi jenazah itu yang tidak boleh. Disiksa orang matinya. Tunggu dulu, ada anaknya ditunggu. Besok baru dikebumikan. Kalau begitu jangan lakukan. Tetapkan dia jadi mayat, jangan jadi jenazah. Oke? Jamaah. Kalau melayat, kasihan itu. Ibu-ibu yang di situ dan di sana kasihan sama yang di sana. Mau lihat Ustaz Maulana yang ada di TV. Sampai sini nonton TV lagi dia. Kalau saya biasanya ceramah jalan-jalan. Ini nggak bisa lewat nih. Di sini doang. Mana saya mau duduk tenggelam. Percuma saya pakai tempat duduk. Saya jarang ceramah duduk. Maaf ya, jangan tersinggung. Nggak boleh menolak 3, tempat duduk, parfum, dan makanan. Nggak boleh. Makanya saya sudah terima, saya kasih lagi. Nggak boleh. Sama kesombongan namanya itu. Terima. Terima, kasih. Terima. Jamaah, maaf ya, saya jarang ceramah duduk. Berdiri aja ndak kelihatan. Gimana mau duduk? Bu, kalau melayat
cuci muka. Untuk menghilangkan aura kematian. Kalau tidak, kalau pulang ke rumah langsung cuci muka. Terserah mau 10 kali dari 100. 1 kali udah cukup. Ya Allah, ambil air, diginiin. Kenapa? Takutnya aura kematian datang. Apa itu aura kematian? Gini, pulang-pulang. Kayaknya saya mau mati juga ini. Aura kematian. Apa namanya? Overthinking. Pintar. Cocok jadi kepala sekolah. Kalau datang melayat, cuci muka. Kalau menyentuh jenazah, berudu. Pulang harus wudu. Kenapa? Batal nggak wudunya? Bukan batal wudunya. Efek jenazah itu. Takutnya malas kerja. Apa? Sawan. Apa? Sawan. Nah, tadi overthinking. Sawan. Nah, kalau dengerin. Kalau datang ziarah kubur cuci kaki. Tidak boleh ada tanah kuburan masuk ke rumah kita. Bukan apes, mematikan usaha kita. Makanya rumah itu harus dipel, disapu. Rumah yang tidak disapu ada jin yang duduk di situ. Jadi kita harus menyapu tiap hari, malas. Wahai malas, hilangkan malasmu. Makanya kalau ada kamar kosong 40 hari tidak dihuni, ada jin di situ. Makanya jadikan musola, jadikan perpustakaan, jadikan ruang kerja. Jadi tidak ada ruang kosong di rumah. Oke? Bu? Kalau datang melayat cuci muka. Kalau maaf ya, kalau saya ceramah praktek. Saya enggak suka selesai. No. Saya mau praktek supaya jamaah pulang pintar semua. Bisa langsung diamalin. Betul. Kapan lagi saya ketemu di sini? Perasaan baru pertama di sini ceramah. Tapi katanya bulan depan saya kesini lagi. Tapi usus bulan depan kemungkinan saya mau bahas tentang cara mendidik anak. Kalau ini biarlah ketenangan. Soalnya ibu pecicilan. Dengerin. Kalau kita datang melayat cuci. Kalau datang menyentuh jenazah. Kalau datang ziarah kubur, cuci kaki. Jangan sampai ada tanah kuburan masuk ke rumah. Jadi kalau ada warung sebaiknya dipel tiap hari, disapu. Kita tidak tahu, jangan sampai ada pelanggan kita yang datang. Itu datang ziarah kubur mampir. Berarti dia bawa tanah kuburan. Dan sebaiknya halaman rumah kita itu kalau perlu ganti tanah. Dicorka, di apa, supaya kita tidak tahu. Ada orang jahat, dia masukin tanah kuburan simpan di depan warung kita. Kasih lewat itu bu, mau pipis dia. Baru aja acara, udah pipis aja. Cepet. Mana di depan lagi duduknya. Balik lagi ya. Kita lihat ya, tangan kanan yang basah atau tangan kiri. Dengerin. Jadi cuci kaki ya di kuburan baru naik di mobil, atau cuci kaki sebelum masuk rumah. Ambil apa lagi? Ember atau selang cuci kaki. Paling bagus cuci kakinya di SPBU. Mati SPBU-nya. Jahat. Ibu jahat. Apa yang ibu lakukan itu jahat. Bu. Saya mau ceramah semua bahagia. Betul tidak? Karena kan, Bu, kajian itu pengajian. Pengajian itu mengaji. Ini gigi saya yang diambil gambarnya nih.
Terlalu dekat. Pengajian atau kajian. Kajian itu mengolah jiwa. Jiwa yang diolah. Orang yang tidak pernah ngajian stres hidupnya. Karena kalau orang tidak pernah olahraga sakit tubuhnya. Pegel karena tidak pernah diolah. Namanya olahraga. Raga diolah jadi olahraga. Jiwa yang diolah namanya pengajian. Jiwa dan raga harus dua-duanya balance. Bahasa Inggris gitu. Baru kali ini saya lihat kipas angin terbesar di dunia. Besar ya Ustadz ya. Saya Ustadz kira takut ya? kipas angin, kincir angin itu yang ada di daerah pembangkit tenaga angin listrik itu yang itu tinggi besar. Di sini lebih besar lagi. Ini namanya kipas angin gaban. Segede gaban. Kita mulai ceramahnya ya Bu. Dari tadi belum mulai. Kalau Ustadz. datang melayat cuci. Kaki. Kalau menyentuh jenazah. Kalau ziarah kubur. Nah kalau memandikan jenazah disunatkan mandi. Semua bajunya diganti. Langsung dicuci. Nggak boleh habis mandi itu lagi bajunya, nggak boleh. Betul-betul semua mandi. Tapi jangan mandi di situ. Kalau ibu mandi di situ namanya mandi bareng. Nanti pulang. Oke? Bu. Itu umum. Tapi kalau sudah jadi ustadz, ustazah, 6 kewajibannya. Kalau sudah jadi guru, ustadz, guru, kiai atau apapun namanya, kepala sekolah terserah. Sudah jadi 6 kewajiban. Apa kewajiban yang ke-6? Memberi nasihat kalau dimintain. Memberi pendapat ketika diminta pendapat. Bu, bagaimana pendapat ibu? Makanya saya salut ibu kepala sekolah menyiapkan waktu untuk datang. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ih, suka-suka saya yang ceramah. Dengerin. Dengerin. Pujilah Allah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Itu nasi kuning kesini aja di mobil ya. Baca 3 kali ya. Siapa yang baca 3 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim, maka terhindar dari 4. Tulis. Siapa yang memuji Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dibaca 3 kali terhindar dari 4. Bu, bisa minta tolong, itu kuenya masih aja di tas. Supaya nggak ngambil tempat. Udah habis ya. 1. Terhindar dari penyakit dalam. Terhindar dari penyakit dalam. Ingat, tubuh kita berpotensi penyakit. Getah bening, kanker, tumor, itu berpotensi. Maaf ya, kamu makannya apa? Siapa yang nyanyiin? Eno Lerian, dia punya tai lalat di sini. Di hidung. Saya tanya, di mana? Iya, saya tanya Eno, tai lalatnya kemana? Kata Eno, berpotensi tumor karena ada akarnya. Jadi tai lalat itu berpotensi tumor. Enggak, ibu enggak. Dia tunjuk juga tai lalatnya dia. Makanya baca itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Getah bening tidak bereaksi. Karena itu kan makhluk Allah juga. Tumor itu kan makhluk Allah juga. Kalau tai lalat itu tumor tidak ganas. Ya. Apalagi macam-macam.
kanker, itu semua berpotensi. Jadi sentuh, dengerin. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Terhindar dari penyakit dalam. Udah ya Bu? Yang kedua, terhindar dari penyakit luar. Penyakit luar, wabah, virus, itu penyakit menular. Kan kita tidak tahu kita ketemu sama siapa. Ya Bu ya? 3, terhindar dari kemiskinan. Apa itu miskin Bu? Miskin itu sifat. Bu, apa artinya miskin? Merasa kurang. Apa artinya kaya? Merasa lebih. Banyak orang hartanya banyak tapi miskin. Nggak sempat pergi pengajian. Karena saya masih cari uang. Nggak ada waktu pengajian. Baru sekali sebulan. Hello. Apalagi tahu Ustaz Maulana yang datang. Yang keempat. Bu. Penyakit, terhindar dari penyakit dalam. Terhindar dari penyakit luar. Terhindar dari stres. Miskin. Yang keempat, stres. Tahu stres Bu? Itu stres. Panik. Biasa aja. Makanya kita mau bahas ini. Ketenangan membawa rezeki. Rezeki. Tulis. Ketenangan membawa rezeki. Ketenangan. Bu, minta satu ya. Ada anak kecil. Satu lagi ya. Kalau anak ini anak yang makanya bawa anak kecil. Itu mak, ya boleh. Kasih. Jangan dilempar makanan. Diopor aja, kasih. Masih ada yang kecil lagi? Ini anak kecil ya? Oh, maaf ya, itu ada anak lebih kecil. Maaf, jangan tersinggung ya. Kamu udah gadis. Anak kecil kasih. Udah habis ya? Tolong udah habis. Tinggal minum doang ini. Ingat ya Bu, jangan pernah membuat anak menangis. Saya punya anak 4, enggak pernah nangis. Beneran. Sakit saya jagain, enggak boleh. Enggak boleh kelaparan, enggak boleh nangis, enggak boleh berantem. Enggak boleh. Alhamdulillah, gimana cara saya tidak pernah marah sama anak sampai detik ini. Yang pertama 16 tahun, 14 tahun, kan udah 7 tahun istri saya meninggal. Yang umur 3 tahun sudah 10. 10, 12, 14, 16. Gak pernah marah saya. Anak tidak boleh dimarahin. Tidak boleh anak dimarahin. Barang siapa anak dimarahin, rusak otaknya. Jangan pernah anak tidak mau berkarya. Jangan takut anak ibu dibully di luar, di sekolah. Ibu sudah bully dari rumah. Iya, saya bikin sekolah gratis di Makassar 4. Tapi saya minta tidak boleh ada guru marah sama murid, apalagi mukul. Saya tidak terima. Nggak boleh. Anak itu harus bahagia di sekolah. Boleh. Ketemukan ada 2 guru yang suka nyubit anak-anak. Saya hukum dia. Saya naikkan umroh. Supaya diasap di sana. Tapi saya kasih perjanjian. Saya naikkan kau umroh 2 orang ini yang suka nyubit anak-anak. Dia kan saya marah. Saya kan sudah bilang jangan dimarahi anak-anak, nggak boleh. Saya nggak berani. Nggak. Itu titipan Allah loh. Nggak boleh.
anak itu sudah datang ke sekolah itu sudah lumayan. Berarti dia mencari ilmu. Kak, saya tidak setuju tuh. Kalau anak murid dipukul, dimarahin, apalagi maaf ya, anak sudah belajar dari pagi sampai sore. Nggak boleh lagi ada PR. Nggak boleh lagi ada PR. Maghrib tiba di rumah. Tahu nggak yang ngerjain PR? Bukan anak itu, maknya. Mana PR-nya? Emaknya baru buka jam 10. Terus tertulis, siapkanlah alat-alat ini, lem, penggar. Toko udah tutup. Stres itu. Kalau bisa hilangkan aja itu PR. Iya. Dulu sekolah yang saya ambil terlantar, saya ambil 6 hari. Saya bilang nggak boleh lagi sekolah Sabtu, cuma Minggu aja. Sabtu Minggu nggak ada, cuma Senin sampai Jumat 5 hari aja. Ini aja saya mau hilangi lagi tuh hari Jumat. Sekolahnya Senin sampai Kamis saja. Jumat fokus untuk ngaji, ibadah. Betul tidak? Dan sekolah itu jangan ada. Yang ada anak dimarahin malam-malam, bertengkar, anak mau tidur, dimarahin sama orang tua, kerja kayak gini. Astagfirullahaladzim. Di sekolah nggak ada guru. Tapi kayaknya kurang deh Ustadz. Kalau nggak belajar di rumah, kasih les. Di rumah itu tempat kita berkumpul. Bahagia. Nanti bulan depan kita bahas. Dan Bu, minta maaf, saya tidak provokator. Sebaiknya kalau ibu anaknya SD, 6 tahun kan? Semua pembayaran lunasin sampai 6 tahun. Nggak usah bayar per bulan, 6 tahun sekaligus. Bu, kalau tahun depan ada surat masuk, kayaknya pembayaran ada kenaikan. Nggak ada urusan, saya sudah lunas. Saya begitu, anak saya SD, saya lunasin. Jadi kalau ada surat masuk, sepertinya ada kenaikan pembayaran bulan ini. Nggak ada urusan, lunas saya sudah. Setuju? Kita lakukan itu semua. Maaf ya Ibu Kepsek. Kalau perlu anak Ibu lunasin dari TK, SD, SMP, SMA di sini. Udah. Gak bingung kita. Betul tidak? Saya begitu anak saya. Andai kata sekolah ini dekat sama rumah saya, di sinilah anak saya sekolah. Cuma kan saya tinggalnya di Pondok Gede, Bekasi. Saya cari sekolah di Kalimalang. Alhamdulillah, banjir. Jamaah. Cuma kan airnya kan, banjirnya kan air lewat. Cuma mampirnya lama. Kita belum ceramah loh ini. Kita mulai ya. Tulis. Kenapa saya ambil tema tenang? Bu, ketenangan itu penting. Salamun hiya tamat lail fajar. Damai sampai terbit. Damai itu kan tenang. Orang menikah supaya sakinah. Apa artinya sakinah? Tenang. Sakinah, mawaddah warahmah caranya. Tenang. Mau tenang? Mawaddah. Apa artinya mawaddah? Menerima. Warahmah, memberi. Jadi jangan cuma pintar. Ketenangan itu kalau kita bisa menerima. Terima mudanya, terima tuanya.
terima sehatnya, terima sakitnya, terima suami, terima mertua. Itu. Terima tanggal baru, terima tanggal tua. Itu kan. Terima jabatan, terima pensiun. Kan terima. Kasih. Maka timbullah sayang. Cinta, kasih, sayang. 1, 2, 3 cinta. Ada penceramah begini? Maaf ya Bu, saya kalau ceramah banyak goyang, kalau saya tidak banyak goyang ngantuk saya. Bu, di mana Ibu Anu? Udah meninggal, udah tenang di sana. Tenang. Orang salat tenang, namanya khusyuk. Belajar tenang, supaya konsentrasi. Ketenangan itu mahal. Ini yang kita harus jaga Bu. Jangan panikan, santai aja. Tulis. Mau tenang? Lakukan 4. Tulis. Mau tenang? Lakukan 4. Supaya tinggi. Mau tenang? Lakukan 4. 1. Tulis. Mau tenang? Lakukan 4. 1. Laksanakan kewajiban. Pasti tenang itu. Ibu, mau tenang? Tunaikan kewajiban. Baik itu kewajiban kepada Allah, kewajiban pada diri, kewajiban pada sesama. Bu, kalau kita udah salat, tenang. Karena kewajiban. Mau tenang Bu? Salat. Utang puasa udah dibayar? Tenang. Bu, 79 hari lagi Ramadan. Nggak kerasa ini. Bu, 19 hari lagi masuk Rajab. Rajab, Sa'ban, Ramadan. 1, 2, 3. Nggak kerasa loh. Bu, mau tenang? Bayar sekolah. Kalau pembayaran sekolah udah dibayar, tenang. Arisan sudah lunas, tenang. Cicilan udah dibayar, tenang. Token listrik sudah nggak bunyi, gas sudah penuh, dapur sudah berisi, belanja bulanan sudah selesai, tenang. Bu, kalau saya tuh akhir bulan selesaiin semua urusan pembayaran. Iya, jadi tenang. Kalau kita kan tanggal baru, Tala'al badru, karena gajian. Pertengahan bulan, salatullah, salamullah, masih aman uangnya. Nanti akhir bulan, astagfirullah. Kalau awal bulan sari laut, pertengahan bulan sarimi, akhir bulan saridon. Saridon obat sakit kepala. Bu, mau tenang? Laksanakan kewajiban. Jangan tunda sholat. Apalagi wanita, dilarang tunda-tunda sholat. Karena takutnya dia tunda tiba-tiba haid. Nggak boleh, perempuan itu kalau perlu kita selalu ada wudu Bu. Jadi masuk waktu sholat tinggal sholat. Ya Bu ya. Dengerin. Kan tujuan hidup kita adalah ibadah. Perasaan saya mau duduk di sini deh. Tapi takut viral. Ustaznya pecicilan. Tapi alhamdulillah orang udah tahu kalau Ustaz Maulana begini gayanya. Ya udah paham. Makanya saya dikontrak Trans TV 30 tahun.
Karena pecicilan. 15 tahun sudah saya di Trans. Masih ada 15 tahun lagi. Umur saya 51. 51. Tanggal 15, 66. Dan nanti selesai kontrak saya di Trans TV umur 70. Ya ma. Alhamdulillah. Kayaknya enggak deh. Ini aja 51 kayak 50. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur. 51 belum pernah masuk rumah sakit. Belum pernah disuntik, minum obat. Enggak pernah. Bu, karena saya disiplin. Makan satu macam. Enggak pernah bermacam-macam. Biar banyak makanan, saya tetap ambil satu macam. Ayam-ayam, ikan-ikan, telur. Tahu nggak itu prasmanan? Prasmanan itu bukan untuk ngambil semua. Prasmanan itu ambil yang kau butuh. Kalau kau tidak makan daging ada ikan. Kalau kau makan ikan ada telur. Itu diambil semua. Bagaimana tidak sakit? Tunggu dulu ya Bu, saya telepon manajer saya. Apa? Oh iya ada apa-apa. Ini belum mulai ceramahnya. Sudah dikabarin sisa 5 menit ya Allah. Kau usah ada tanya jawab deh. Ceramah aja ya. Nanti tanya jawab. Aib rumah tangga diangkat. Usah. Memangnya saya Mama Dede. Iya. Saya selalu ceramah sama Mama Dede. Mama Dede bagian curhat-curhat aja, aku yang ceramah deh. Malah saya curhat-curhat. Aku punya masalah. Saya jawab, saya juga. Sama. Bercanda, nanti kita kasih. Karena saya lihat ada door prize. Ada berapa memang? Beneran? Ada 6. Mari simpan semua di sini. Nanti kita kasih waktu untuk bertanya. Saya tidak akan mengecewakan panitia. Sesuai random yang ada. Mana ada foto saya lagi? Tolong ya Bu. Tempatnya kalau udah selesai dipakai jangan buang di tempat sampah. Nanti saya kebauan. Saya Bu, maaf. Saya itu orangnya terencana, makanya maaf, saya orangnya disiplin, makanya beras. Maaf Ustaz. Saya baru kaget, memang ada beras cap saya. Cocok juga ya. Wah, pertanyaan. Nggak usah Ibu bertanya, saya yang bertanya. Apa ya? Boleh Ustaz. Siapa yang pertama datang ke masjid ini? Tadi. Siapa yang paling jauh rumahnya? Udah. Siapa yang paling tua? Ada Belum, yang paling tua? Belum. Jamaah tertua? Jamaah tertua. Saya bantu ya Ustaz. Enggak, sebut aja. Sebut Usia umurnya, berapa, Bu? usianya berapa? Ya. 72. 72. Ibu 72, Ibu? Ibu situ 66, enggak. Kalah sama 72. Ibu berapa? berapa? 80. Oh 80. Nah Ibu boleh. 70, gagal. Nih. 80 Ibu. Sini Bu. Ibu berapa? 82. Sini. Masya Allah. Boleh dikasih jalan. Ibu bebas. Mau pilih silakan diintip. Daripada nanti tidak dipakai.
Mending dia pilih. Ibu mau beras? Mau ini? Ibu jalannya boleh Enggak, dikasih ibu jalan. harus pilih. Ibunya. Kalau memberi itu sesuai kebutuhannya. Jangan sampai mubazir. Ini bu, baju. Baju gamis. Baju gamis sama sejadah. Ibu silakan. Sejadah. Ibu mau apa? Baju gamis. Tapi bukan gamis, gamis cowok. Enggak apa-apa. Baju koko ini. Sain. Ini kerudung. Ini kerudung. 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 Ya. Ya. Dah, mana ketua panitia? Ya. Mana ketua panitianya? Di foto ada lagi. Bu, mana ketua panitia? Kebalik foto saya dong. Sudah. Udah. Hush. Ibu mau yang Ibu mana ibu? mau beras, mau sejadah, bukan sejadah, tas ini. Tas. Ada mukena. Ada mukena Ya. sama sejadah. Ada baju cowok sama sejadah, baju cowok sama sejadah. Ibu mau apa? Kayaknya dia beras deh. Hah? Apa aja katanya? Jangan, enggak boleh. Ibu harus Atau pilih. air putih aja. Ibu apa bu? Beras. Beras Ya. aja. Ini ada yang bisa kalau ada keluarganya bisa bawanya bu? Oh bisa. Foto sama Ustaz. Ibu pertanyaannya bisa dibawa kan? Bisa dibawa. Ada anaknya ikut? Anak durhaka. Cepet sini. Ambilin. Durhaka. Ih, Dibantu ibu. dia nggak mau dibantuin, takut diambil. Dasar nenek-nenek. Masih ada 4. Masih ada Ustaz. 4. Khusus 4 nanti kita kasih kesempatan untuk tanya jawab. Oke. Ya. Apalagi ini ada 4 pembahasan. Ini masih panjang ini. Oh Tuhanku, tolong ya kalau saya diundang ceramah kasihlah aku waktu 2 jam. Karena soalnya saya itu banyak banget pembahasannya. Tulis. Ibu apa-apa kewajiban dulu. Uang primer dulu. Gak usah dulu yang lain-lain. Primer dulu yang paling pokok. Uangnya dibagi 3. 30, 10. 1, 2, 3. Coba diulang. 30 pertama. Bu, biaya bulanan. Uang, kalau punya uang, gajian, uangnya langsung diatur bu. 30% itu biaya bulanan. 30 kedua, biaya harian. Yang dibagi 30 hari. Kalau ada acara kawinan 3 hari aman lah. Tinggal 27. Bu, 30 ketiga jangan diganggu. Dana darurat. 30 bulanan, 30 harian, 30 tabungan, jangan diganggu. Dana darurat itu. 10-nya, nah nih, 30 bulanan. Ini langsung habis di hari tanggal pada saat gajian. Udah diplok-plok, bayar listrik, bayar arisan, bayar cicilan, bayar sekolah. Ini. Jadi tidak boleh pengeluaran bulanan melebihi dari 30. Kemudian 30 kedua, biaya harian. Inilah yang dibagi 30. Maaf, saya disiplin, termasuk keuangan. Gak ada urusan. Dari dulu, dari SD saya. Dari SD SMP saya sudah ngatur keuangan. Jamaah, 30 ketiga itu biaya
tak terduga darurat. Ini jangan diganggu. Jangan diganggu. Berarti ada 10% ya? 10% inilah yang dikeluarkan sedekah. 10-nya apa, Bu? 2,5% zakat. 2,5% infak. 5% sedekah. Jadi totalnya berapa? 10. Itu. Enak, Bu. Bu, enak banget. Dari pagi saya di mobil konsultasi keuangan mulu. Nih denger ini. Harusnya saya tidur. Orang ngatur keuangan, minta tanya. Uang masjid, pengaturan uang masjid. Tak jagain semua. Karena uang itu ada setannya. Betul tidak? Bu, bagaimana bisa tenang kalau ada penagih? Hiduplah tanpa utang. Tutup semua. Yang jangan ada aplikasi pinjol dalam handphone. Haramkan itu. Jangan ya, Bu. Apalagi judol. Hilangin semua itu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang kedua, kan ada 4, Bu. Yang pertama, laksanakan kewajiban. Yang kedua, beramal. Bu, tulis. Amal itu ada 3. Kita tidak boleh tidak punya amal, Bu. Amal ada 3. Amal ada 3. Amal ada Amal ada 1. Amal soleh. Artinya yang berguna. Ini untuk sesama ya. Namanya amal soleh. Kenapa anaknya nangis? Kepanasan ya? Maaf ya, Bu. Silakan. Amal yang pertama namanya amal soleh. Takut lah pasti. Amal soleh. Bu, siapa yang punya tumbler? Tumbler Tumi lagi naik daun. Apa? Tuku. Tumbler, kenapa dia nangis? Panas. Ibu juga kalau pergi pengajian, baju anaknya yang tipis aja. Ini ketebelan. Maaf saya itu. Sian loh dia. Kabur lagi 2 orang itu. Pasti mau jemput anak ya. Iya, pegel ya. Pegel. Hati-hati tumblernya. Tulis, Bu. Amal ada 3. Yang pertama amal soleh. Amal soleh itu yang berguna. Bermanfaat. Kenapa saya bagi-bagi nas kuenya? Daripada saya simpan 5 hari baru ingat. Mubasir nanti. Tidak soleh lagi. Yang berguna. Tuh 2, 3. Sekali lagi. Coba diulang. Jadi yang khairun nas ampahul linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya kepada sesama. Bu, jangan pergi pengajian sendiri, ajak teman. Kalau makan jangan makan sendiri. Tengok teman. Mungkin bisa barter kuenya. Tulang saya tidak makan kue ini, bisa nggak ditukar? Iya, kan semua punya kue. Kan mungkin kita tidak cocok dengan kue ini, bisa nggak tukaran? Itu, Bu. Masya Allah.
Itu neneknya ya. Bajunya berarti kelebihan kainnya itu yang jadiin baju anak itu kali. Lanjut. Bu. Amal soleh itu yang bermanfaat. Anak soleh, anak bermanfaat. Ibu soleha, ibu yang bermanfaat. Harus ada bermanfaatnya bu, manfaatnya. Bu, yang kedua, amal ibadah. Tahu nggak amal ibadah? Tahu nggak amal ibadah? Bu, tahu nggak amal ibadah? Dengerin. Udah datang nih penjepuku. Oh iya cocok. Amal ibadah, bu dengerin. Amal ibadah itu yang mendekatkan kepada Allah. Ingat ya bu, tujuan kita hidup untuk ibadah. Tujuan kita hidup untuk ibadah. Kalau kita salat, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kalau yang di kanan, mulut berkata assalamualaikum, tapi hati berkata begini. Selamat datang wahai salat berikutnya. Jadi kalau kita salat duhur nanti, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat duhurku. Kata Allah, malaikat jangan gangguin ambaku mau salat asar. Tapi dalam hati. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salatku yang sekarang. Ya. Udah paham sampai di sini? Tapi jangan bersuara. Selamat datang. Nggak usah. Coba angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Naikkan tangannya di dahi. Simpan. Ibu biasanya kalau sudah salat apain? Astagfirullah. 1, 2, 3. Jangan-jangan cuma gini doang, gak ada baca-bacanya. Coba tahan. Astagfirullahaladzim sampai ke dada. Ulangi. Sampai ke dada. Ulangi. Katanya sampai jam 11 ceramahnya. Oh boleh. Boleh. Oh boleh. Katanya jam 10. Baiklah. Katanya dari sini ke perjalanan sana 1 jam. Oh berarti jadi jam 11. Nah sana kan berarti saya harus berhenti jam 12 saja. Ya. Jam 12. Jam 10.15. Paling lambat 10.15, 10.30. Dengerin. Kan 1 jam. Waktu dulu kan 4.4. Lumayan masih dapat. Udahlah, saya masih mau pengajian. Coba. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Itu bacanya. Jadi salat itu betul-betul dialog kita sama Allah. Salat itu kumpulan doa. Ya Bu ya? Bu, udah sampai di sini aja dulu ya. Nanti pengajian berikutnya kita tambah lagi amalan-amalan yang lain ya. Yang ketiga. Amal kan ada 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Tahu nggak jariah Bu? Jariah itu yang mengalir terus pahalanya. Yang mengalir terus. Kalau amal saleh, amal ibadah terputus. Kita meninggal nggak lagi. Kita butuhkan amal yang ketiga ini. Amal jariah. Saya mau nanya, Ibu Kartini meninggalnya usianya berapa? 23 tahun. Saya kira 25. Saya tanya cucunya, ketemu kemarin di Trans. Memang Ibu Kartini usia berapa?
25. Enggak Ustaz, 23. Hebat ya. 23 tahun tapi jariahnya sampai sekarang. Arun namanya. Ibu Kartini meninggal usia 23 dalam keadaan meninggal pada saat melahirkan anaknya. Waktu itu saya tidak hadir. Belum lahir saya. Bu, buat sesuatu yang jadi kenangan. Ini yang pernah nyumbang ini sampai sekarang mengalir pahalanya. Ini yang nyumbang masjid ini semua. Ih, ada kamera. Tulis Bu, ada 7 sedekah jariah. Sedekah jariah, amal jariah ada 3. Tulis dulu, amal jariah ada 3. Amal jariah ada 3. 1, anak soleh, itu jariah kita Bu. Makanya sekolahkan anak sekolahnya di sekolah agama. Amal jariahnya adalah anak soleh. Balikin gelasnya ya. Yang kedua, nggak mau. Minum nak, minum. Udah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Makanya saya minta tolong pengajian bawa catatan Bu, catat penceramahnya, isinya supaya jadi jariah buat ilmu kita juga, ya Bu. Mudah diamalin. Seandainya banyak waktu, aduh, saya mungkin banyak banget amalan mau dibagiin. Yang ketiga, sedekah jariah. Sedekah jariah ada 7. Tulis Bu. Apa sih? Kan kita penasaran. Ustadz tadi jemput katanya. Iya, sabar. 1 Bu. 1. Wakaf. Wakaf. Wakaf itu sesuatu yang bermanfaat dan dia tidak boleh dijual Bu. Jadi sampai kiamat kita mengalir pahalanya. Kayak wakaf tanah, itu tidak mungkin bisa dijual karena wakaf. Ya Bu ya? Wakafkan tanah, wakafkan mobil, oh enggak boleh dijual itu. Tulis Bu. 2. Masjid. Nyumbang masjid Bu, itu jariah. 3. Quran. Ini mau masuk Ramadan loh Bu. Masukin Quran di masjid, nyumbang 10 atau 5 atau 1 masukin di masjid, simpan. Orang baca dapat pahala lagi kita. Ulangi, yang pertama apa Bu? Wakaf. 2, 3, Quran. 4, mata air. Mbak Ina masuk. Mari. Mana sih? Mari, aku mati ini. Sini. Sini. Ya. Berisik. Kan sekarang sudah ada handphone. Kayak zaman dulu aja. Pakai toki-toki. Bilangnya break kopi. Enggak apa-apa, bagus. Itu kan enggak pakai pulsa. Bu, lanjut. Yang pertama apa tadi? 2, 3, 4. Mata air, bikin sumur Bu. Ibu kalau ada kerang di rumah, siapkan kerang untuk di luar. Sumbangkan 1. Jadi kalau ada orang di jalan, bisa dia minum. Aduh, ya Bu ya. Yang kelima, pengairan. Saluran Bu, jangan sampai buang sampah. Kan itu fasilitas umum. Yang keenam, pohon. Pohon ya Bu. Bu, pohon. Pohon. Berapa yang memanfaatkan ada semut bertengger,
ada burung dapat pahala kita. Orang dulu pinter. Kalau anaknya lahir, ari-arinya ditanam sama pohon. Jadi kalau ditanya umurmu berapa? Seumur sama pohon. Pintar orang dulu itu. Terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh, jalanan. Jangan ada, Bu, ada duri di jalan ya Bu. Jangan ada polisi tidur. Saya tidak setuju tuh polisi tidur. Maaf. Kasihan itu penjual telur. Pecah telurnya. Kasihan itu orang bisul. Orang hamil. Mobilnya yang ceper bisa tersangkut. Sama juga yang suka nyiram-nyiram pakai air got jalanan. Kan najis itu. Orang pergi ke masjid kena itu. Kalau mau nyiram pakai air kerang yang bersih. Air got. Ih, gimana sih? Ih, bleh. Saya mau bayangkan aja muntah perasaan. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ada 4 loh Bu, baru 2 ini. Sekarang Ibu ambil uangnya sebagai sedekah jariah. Simpan di tangan sekarang. Simpan di tangan. Niatkan untuk orang tua. Sedekahin untuk orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup jadi berkah umurnya. Kalau udah meninggal jadi ampunan. Supaya dia senang. Kita sumbang untuk majelis apa namanya nih? Al-Muiz. Jami Al-Muiz. Masjid Jami Al-Muiz. Masjid Jami Al-Muiz. Ya. Nanti panitia terserah sumbangan itu mau diapain. Ya. Ya, sekarang angkat tangannya semua. Jangan angkat tangannya, ada uangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah yang saya niatkan pahalanya. Simpan di mulut. Niatkan untuk orang tua. Sebut namanya. Bayangkan wajahnya. Ya udah. Nanti kalau ada celengan, masukin. Sallallahu. Ayo kasih lewat. Jalan. Jalan. Saya kasih waktu 5 menit. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, sambil ini jalan, lanjut tulisannya. Lama ini. 1000 orang. Sallallahu Saya ceramah lagi. alaihi wasallam. Saya ceramah lagi. Tulis. Yang ketiga. Keempat. Yang ketiga. Mau tenang? Lakukan 4. 1, laksanakan kewajiban. 2, beramal. Amal itu ada 3. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Jariah ada 3. Anak soleh. Anak soleh. Ilmu, sedekah. Sedekah ada 7. Nah sekarang kita pindah ke 3. Tulis. Yang ketiga. Minta tolong Ibu.
titipan orang, nanti itu ibu punya kuncinya. Ya, karena itu sumbangan harus dikumpulin, baru dipertanggungjawabkan. Karena syarat sedekah ada 5. 1, tidak boleh dipaksa. Siapa yang memaksa berarti begal. Bu, tulis. Yang pertama apa tadi? 2. Apa? 3. Tawakal. Serahkanlah serahkan serahkan agar damai. Bu, jangan bergantung sama manusia. Saya mau pergi study tour, naik di mobil, gak usah bawa makanan. Ada Ibu Haji yang bawa. Tahu-tahu Ibu Haji itu ndak berangkat, matilah kau. Jangan bergantung. Gak usah bawa minum Itu teman saya selalu bawa minum banyak dia. Sampai saya, oh maaf ya teman-teman, saya buru-buru jadi tidak bawa air minum. Mamam loh. Jangan pernah bergantung sama manusia ya Bu. Terakhir, tawakal ya Bu. Serahkan semua sama Allah. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Oke? Terakhir, yang keempat, mau tenang? Laksanakan kewajiban. Mau tenang? Beramal. Mau tenang? Ibu minta tolong yang belum ngumpulin angkat tangannya supaya didatengin. Ini jangan biarkan kita beramal sedekah tidak niatkan orang tua. Ya Bu ya. Niatkan untuk orang tua ya Bu. Saya mau nanya, nama saya siapa? Ustadz Maulana. Itu bukan nama saya. Nama saya itu Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Jadi selama ini yang diundang bapak saya. Kenapa? Supaya bapak saya dapat pahala. Karena ayah saya sudah meninggal 42 tahun yang lalu. Supaya ini jadi jariahnya beliau. Oke? Saya ulangi. Yang pertama, laksanakan kewajiban. 2, beramal. 3, tawakal. Terakhir, iya. Giliran saya mau betah, disuruh pulang. Tadi saya bilang di mobil, bisa nggak saya ceramah sampai jam 10? Nggak boleh Ustaz, harus jam 11. Iya baiklah. Giliran saya lama, disuruh pulang. Terakhir, mau tenang? Menjemput. 1, 2, 3. Sekali lagi. Coba diulang. Jemput ya Bu. Ramadan dijemput. Marhaban ya Ramadan. Bu. Aku tidak tenang. Gimana kabar anakku? Jemput. Bagaimana rezekiku hari ini? Jemput. Kerja. Aku sakit. Gimana supaya sembuh? Ya ke dokter. Jangan nunggu sembuh. Jemput kesembuhan. Oke? Sekarang kita kasih hadiah dulu. Untuk panitia aja yang bagi deh. Aku males. Aku mau baca doa. Ya doa aja ya Ustadz ya. Ini Habis doa. Ini kita kasih kepada orang yang ulang tahun hari ini. Ya, siapa tuh? Hari ini. Gak ada. Ada yang ulang tahun hari ini? Gak ada Ustadz. Gak ada. Ya kalau bulan ini banyak. Yang hari tanggal berapa sih? Hari ini tanggal 2 Yang Desember. lahir tanggal 1 Desember. Gak ada.
3 Desember. Besok dong Ustadz. Besok. Ya silakan. Yang besok. Sebagai hadiahnya. Yang besok siapa? Yang besok tanggal 3 3. Desember. Maju. Boleh maju. Silakan ke depan. Benar kan? Ya, 3 Desember. 3 Desember. Ya. Nggak usah pakai KTP. Kita bukan petugas sensus. Kasih aja dia. Nggak mungkin bohong. Berapa orang yang ulang tahun? Berapa orang yang 3 Desember? Ya silakan Mbak, masuk. 1, 2, Atau- 3, 4. 2 lagi. 2 lagi. Ambil aja langsung. Langsung silakan pilih. Ya, nggak milih katanya. Mau milih silakan. Gak apa-apa mau milih. Nggak Ayo apa-apa. Mbak, mohon di Nggak, langsung berikan dioper aja. jalan. Saya kasih ya. Soalnya mau baca doa. Ulang tahun Hari- perkawinan Ulang tahun katanya. perkawinan hari ini. Oh Ya. besok. Kasih Ini dia. saya bagi aja ya. Besok 1 Mbak. hari ini. Tuh. Langsung di Ini ulang tahun perkawinannya hari ini. Dah. nanti kita foto. Eh. Nanti kita foto. Oh ya, sini boleh. Dah kita baca doa yuk. Baca doa dulu. Pakai Kalau foto-foto untuk foto segala bersama lagi. nanti kita foto bersama ya. Nanti. Sekarang tenang semua. Ya. Sekarang Bo- cepet. ayo kita mau dulu. Sini. Bentar ya. Nanti ada sesi foto bersama Ustadz sebelum Ustadz kembali ya Bu, sabar. Sini saya foto. Mohon maaf ya bunda-bunda sekalian untuk ketertiban kita bersama nanti kita ada sesi foto bersama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya Bu. Nanti kita foto bersama Nanti ya, ya. Bu. Maaf. Nanti kita foto sama-sama. Sekarang duduk bersila semua. Duduk tenang. Sekarang dengerin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengerin Bu. Dengerin. Sekarang angkat tangannya sejajar dada. Berdoa itu tangannya berbentuk mangkok. Mengenada. 1, 2, 3. Menada. Ditada. Tingginya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Jangan tangannya begini Bu. Salah. Karena ini agama Hindu. Seng sekene keni. Ya, Hindu Buddha ini. Jangan juga begini. Ini Nasrani Yahudi yang begini. Kita begini. Hati-hati tangannya Bu. Sabar, udah selesai dibaca doa sudah. Sejajar dada. Kalau angkat tangan itu ada 3 cara. Sejajar dada, sejajar wajah. Kalau mau minta sejajar dada. Kalau lebih khusyuk doanya sejajar wajah. Ya Allah, ampun. Boleh. Karena kalau begini masih bisa tergoda. Ada lagi satu. Sejajar dada, sejajar wajah, ada lagi satu. Tapi usus laki-laki. Perempuan enggak boleh. Perempuan cuma 2, sini dan sini. Laki-laki yang di sini. Karena perempuan enggak boleh begini. Karena ada aurat. Apaan tuh? Lato-lato. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Ya hayyu. Ya qayyum. La ilaha illa anta. Birahmatika. Astagis. Minta, pejamkan matanya, minta semua. Mudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah, selesaikan ya Allah.
Sembuhkan ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Masing-masing beda permohonannya. Dalam hati aja Bu. Gak usah orang lain tahu apa masalah kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rabbil alamin. Amin. Sekarang angkat tangannya semua Bu. Angkat tangan, simpan ke lantainya. Ikut. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Ya Allah, jangan kau jadikan majelis ini, pengajian ini, pengajian terakhir kami. Berikan kami rezeki agar bisa datang ke majelis pengajian berikutnya. Angkat tangan lagi. Sejajar tangan saya Bu. Karena kalau kita tawaf kan sejajar Hajaratul Aswad. Baru kita cium. Kalau ini sejajar tangan saya. Karena tidak mungkin saya salaman satu-satu. Ini sebagai pengganti dari salaman. Jadi tidak ada lagi salaman. Angkat tangan sejajar. Maafkan aku ya Bu. Simpan ke dada. Maafkan. Angkat tangan lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.